dengan Pak Eka di sini. Hari ini kita akan berlatih soal statistika sebagai persiapan untuk ulangan harian. Kita mulai dengan soal nomor 1. Tabel berikut menunjukkan nilai sejumlah peserta tes penerimaan karyawan di sebuah perusahaan. Peserta tes yang memperoleh nilai lebih dari 70 dinyatakan berhak mengikuti tes seleksi berikutnya. Peserta tes yang gagal mengikuti tes seleksi berikutnya adalah, jika dilihat dari soal ini, kita tahu bahwa nilai yang bisa ikut tes selanjutnya adalah nilai yang lebih dari 70. Sehingga nilai yang tidak bisa ikut tes atau gagal tes adalah nilai dari 41 sampai 70. Sehingga banyak pesertanya adalah, kalau kita jumlahkan ini 25 orang. Sedangkan untuk mengetahui persentase, kita perlu mengetahui seluruh banyak peserta yang ikut tes. Kalau ini dijumlahkan, ini hasilnya adalah 40. Sehingga persentase peserta yang gagal itu adalah 25/40 dikali 100%. Kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 5. Inilah 5, ini 8. Kemudian 5/8 dikali 100%, kita sederhanakan kembali. Jika ini dibagi 4 adalah 25, inilah 2. Sehingga ini kita sederhanakan 2,5 dikali 25% atau 62,5%. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya. Diketahui data kegemaran siswa sebagai berikut. Jika seluruh siswa yang didata adalah 900 orang, maka banyak yang gemar menyanyi adalah, untuk mencari yang gemar menyanyi, maka kita perlu mengetahui berapa derajat siswa yang mengikuti atau gemar bernyanyi. Kita harus hitung berapa derajatnya, yaitu keseluruhan, jadi derajat bernyanyi itu kita hitung 360 derajat dikurang seluruhnya, yaitu 100 ditambah 60 ditambah 50 di dalam derajat, tambah 70 derajat, tambah 30 derajat. Jadi nilai-nilai ini adalah diperoleh dari derajat dari kegemaran yang lain. Sehingga setelah dihitung, ini adalah 360 derajat dikurang 310 derajat, sehingga ini adalah 50 derajat. Untuk mengetahui banyak siswa, jadi kita harus membandingkannya dengan keseluruhannya, yaitu 50 derajat dibagi keseluruhan gambar ini adalah 360 derajat dikali banyak siswa, yaitu 900 orang. Jika ini disederhanakan, ini hasilnya adalah 125 orang. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian soal berikutnya adalah mengenai diagram batang. Suatu hari Dian menemukan sobekan koran yang memuat data pengunjung perpustakaan berupa gambar diagram batang berikut.
Nah, informasi pada koran tersebut menunjukkan data pengunjung perpustakaan pada hari Kamis naik 30%. Rata-rata banyak pengunjung setiap hari adalah, nah, untuk mengetahuinya, kita perlu mencari berapa orang yang mengunjungi perpustakaan pada hari Kamis. Nah, diketahui bahwa pada hari Kamis ini naik 30%. Nah, kalau melihat kalimat ini, harusnya naik 30% dari hari sebelumnya. Sehingga pada hari Kamis, jadi pada hari Kamis ini, jumlah pengunjung pada hari Kamis itu sama dengan 40 ditambah kenaikannya yaitu 30% dari 40 atau 30% kali 40, sehingga hasilnya adalah 40 ditambah 30 per 100 kali 40. Nah, ini kita sederhanakan, ternyata hasilnya adalah 40 ditambah 12, yaitu 52. Nah, untuk mengetahui rata-rata, maka kita gunakan rumus min atau rata-rata. Nah, kita jumlahkan seluruh pengunjung pada minggu tersebut, yaitu 32 ditambah 29 ditambah 40 ditambah 52 ditambah 38 ditambah 25. Kita bagi dengan banyaknya hari, yaitu 6. Nah, ini hasilnya adalah 216 per 6. Nah, ini berarti adalah 36. Jadi rata-rata pengunjung setiap harinya itu adalah 36 orang, atau jawabannya adalah D. Soal selanjutnya adalah mengenai median. Diberikan data penimbangan beberapa siswa yang terkait dengan berat badannya dengan satuan kilogram. Nah, untuk mencari median ini, kita harus mengurutkan data dari kecil ke besar. Nah, kita lihat data terkecilnya adalah, nah, kita temukan 50 ini ada sebanyak 3. Kita rentangkan 50, kemudian 51 ada 3 data. Kemudian 52 ada 4 data. Kemudian 53 itu ada 1 data. Kemudian 54 ada 2 data. Dan 55 juga ada 2 data. Nah, kita hitung datanya untuk memastikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 2, 16. Kita hitung data ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi sudah benar. Nah, karena datanya genap, maka median sama dengan setengah dikali xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Jadi datanya ada 16, berarti x 16 per 2 ditambah x 16 per 2 tambah 1, atau sama dengan setengah kali x 8 ditambah x 9. Nah, kita cari datanya yang ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti inilah data ke-8 dan inilah data ke-9. Sehingga kita bisa hitung setengah kali 52 ditambah 52. Setengah dari 104 sama dengan 52. Jadi jawabannya adalah C. Soal selanjutnya mengenai rata-rata.
Rata-rata berat 200 ikan hasil tangkapan sekelompok nelayan adalah 25 kg. Nah, kita bisa tuliskan bahwa X bar dari tangkapan 200 ikan, jadi 200 ikan ini adalah 25 kg. Nah, pada saat diperiksa ulang, ternyata terdapat dua kesalahan dalam membaca data, yaitu 62 dibaca 32, 27 dibaca 17. Nah, sehingga terdapat data yang kurang. Nah, jadi anggaplah yang salah itu adalah ikan 1. Nah, ikan 1 itu masih ada selisih 62 kurang 32, berarti selisihnya adalah 30 kg. Kemudian ikan 2 itu selisihnya adalah 27 kurang 17, berarti 10 kg. Berarti ada 40 kg data yang belum masuk, yaitu 10 kg ditambah 30 kg. Ini artinya rata-rata ini harus kita masukkan data 40 kg lagi. Nah, kita tahu bahwa rata-rata 200 ikan itulah 25 kg, berarti jumlah datanya adalah X bar dikali N. Ya, jadi karena rumus X bar itulah jumlah data per N, maka jumlah datanya adalah X bar kali N, yaitu 25 dikali 200. Nah, ini sama dengan 5.000 kg. Jadi jumlah data keseluruhan adalah 5.000 kg. Nah, kemudian jumlah data yang benar itu harusnya 5.000 ditambah 40 atau 5.040 kg. Nah, dari sini kita bisa mencari rata-rata yang benar. Rata-rata yang benar itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Nah, dalam hal ini jumlah datanya adalah 5.040, sedangkan banyak datanya adalah 200 karena ikannya terdapat 200 ekor. Kalau ini dibagi, ini hasilnya adalah 25,2 kg. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal terakhir. Nah, ini adalah soal mengenai simpangan kuartil. Jadi untuk mencari simpangan kuartil, kalian harus tahu kuartil atas dan kuartil bawah dari data ini. Jadi terdapat 13 data. Nah, kita harus urutkan dari kecil ke besar. Dari sini kita bisa tahu bahwa urutan terkecilnya itu adalah 148, yaitu sebanyak 2 buah. Kita tulis 148, 148. Kemudian ada 149 juga sebanyak 2. 149. Kemudian kita temukan juga 150, itu banyaknya 2. 150. Kemudian kita temukan 152, ini banyaknya 2 data. Kemudian kita temukan 153, juga banyaknya 2 buah data. Dan yang
tiga terakhir, yaitu 154 sebanyak 2 dan 155. Nah, kita hitung kembali apakah benar 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, benar sekali. Nah, pertama kita harus cari mediannya dulu dengan membagi data ini menjadi dua. Itu mediannya berada di data ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita harus bagi dua dulu. Kita cek kembali apakah di sebelah kanan dan di sebelah kiri jumlahnya sama. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk mendapatkan Q1, nah ini adalah Q2. Untuk mendapatkan Q1, kita harus bagi dua data yang di sebelah kiri, sehingga tengah-tengahnya adalah di sini. Nah, Q1 kita bisa hitung, yaitu setengah dari 149 ditambah 149. Nah, ini sebenarnya 149 kali 2. Dibagi 2 tetap 149. Kemudian data di sebelah kanan kita juga bagi 2, sehingga tengah-tengahnya adalah di sini. Sehingga Q3 itu adalah 153 ditambah 154, kemudian kali setengah, sehingga ini hasilnya adalah 153,5. Nah, simpangan kuartil atau SK itu adalah setengah dari hamparan, sedangkan hamparan itu adalah Q3 kurang Q1, yaitu setengah dari 153,5 dikurang 149, atau setengah dari 4,5, yaitu 2,25 cm. Nah, sehingga jawabannya adalah D. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan latihan soal ini akan dapat memberikan gambaran kepada kalian bagaimana ulangan harian kita nantinya. Dan Bapak ucapkan selamat belajar, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.